wabarakatuh. Udah lulus ini dipakai. Ini habis wisuda. Buat kancing, buat taruh umpan. Ya, mantap ya. Habis wisuda dia. Mau ganti baju dulu katanya. Tadi saya di konser ketemu siapa ya? Ada hotel juga. Ayo kita balik dulu kali. Ya. Oh iya. Ya enggak ya. Pakai levis. Ini bendera besaran dari Pandawa 5. Iya. Pagi hari ini kita masih diberi bersama-sama bertemu kembali di tempat pom bensin ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saudara kita, yaitu Bapak Haji Parjo. Alhamdulillah mereka ini adalah sahabat kita, kawan kita yang begitu juga. Alhamdulillah kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dengan Ustaz Mansur. Mansurnya apa sih? Atau ini adalah ulama kita. Dia yang kasih yang kalau ada suatu hal doakan. Yang terhormat juga kepada Bapak Bambang. Alhamdulillah Bapak Bambang ini kemarin baru pom bensin Jati Makmur Pak Matono dari Bos. Oh dari Bos dan kemudian juga Pak siapa? Pak Teguh. Pak Teguh ini beliau ini Pom bensin Jati Makmur. Aki di mana? Kekuatan rumah dah semua Pak ya. Ya, pom bensin. Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tapi Bapak bilang jangan, kita cuma saya aja. Nanti akan saya siapkan segala sesuatu halnya. Sekedar dari Pak Bambang dan keluarga. Sekedarnya. Kemudian setelah ini kita berangkat sama-sama. Nanti untuk yang lain-lain kita di acara di halal. Sekarang ini kita berangkat dan bapak-bapak sekalian, saya mohon nanti berjalan kita ke sana karena di sana itu ada warga saya baru meninggal. Dari tadi pagi saya urus dulu, saya urus dulu segala macam satu halnya. Jadi kita nanti dari sini ke pasar, ke Gang Harun, nanti kita belok ke Ankam, baru kita menuju ke rumahnya Pak Bambang. Ya, enggak enak terus. Lebih ini Pak. Ini orang penuh. Nah, itu teman kita banyak yang nanti kita tunggu di depan Ankam. Oh enggak lewat kita nanti lewat. Nanti kita keluar Ankam. Oh ini cuma motor keluar ke Hankam lagi. Dadias tunggunya di perempatan kode Pak. Hah? Dadias. Siapa? Dadias. Di mana dia? Udah, udah lewat. Nanti kita lewat sana. Nah. Saya itu rempok. Kalau sini kenapa, Pak? Saya jauh. Kita tetap bersatu. Dengan itu kita mohon kepada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mansur untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala dinina wa aqlina bisolika al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ya Allah, kami Pandawa dan yang lainnya kita akan melaksanakan halal bihalal ke rumah Bapak Bambang, ya Allah. Untuk itu berikanlah kepada kami semuanya keamanan, keselamatan, kelancaran, kemanfaatan dan kebarokan. Berikan kepada kami semuanya, ya Allah, umur yang panjang, waras, sehat, kuat, kaya raya, taat, selamat, jaya sakti, mandraguna, aman, damai, sejahtera, lancar dalam segala urusan, sukses dunia akhirat, ampunan surga dan barokah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pandawa jaya. Jaya ya. Jaya. Yuk. Pandawa Jaya. Senderan aja udah enak katanya Pak. Kalau mau nawarin bantal katanya. Gak ada suara, tatok. Naik dulu. Minta jemur. Itu kayak gitu ya, Mas. Iya, antri dong. Iya.
kelihatan kayak orang-orang sono. Dari tadi mau ngomong ya Pak Haji. Mantap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat panjang umur sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Pak Bambang. Yang mana tujuannya pertama-tama kita untuk bersilaturahmi dan halal bihalal sekaligus kita quest pertama selama kita bulan Ramadan kita prep. Bapak-bapak saudara sekalian, hari ini memang Pak Bambang mengundang kita di rumah sini, yang mana beliau ini berniat dari sebelum bulan puasa dia berniat bahwa mengundang kita semua di sini. Yang mana maksudnya pertama-tama beliau ini bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia sudah ulang tahun atau ulang tahun yang berapa Pak Bambang? Orang kampung. 17 ya enggak. Makanya katanya saya mengundang teman-teman saya ke rumah saya untuk kita bersama-sama kita kumpul di sini. Dalam acara kita ini ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama nanti sambutan dari tuan rumah Bapak Bambang. Yang kedua nanti kita sambutan dari orang tua kita yaitu Bapak Haji Harjo. Yang kemudian nanti sambutan juga dari Bapak Bapak Tinggal. Kemudian sambutan juga dari sesepuh kami yaitu Bapak Mardiman. Setelah sambutan nanti kita akan yang terakhir yang idola kita yaitu sambutan dari Bapak Ustadz Yusuf dan sekalian doa. Yang kemudian setelah doa nanti kita akan memperkenalkan ada kawan kita yang baru bergabung di sepeda ontel. Yaitu pertama Bapak Bambang, beliau ini tinggal di Jatiwaringin Asri. Kemudian Bapak Teguh. Emang pasangan kalau orang Jawa nama Bambang. Kemudian Bapak Teguh tinggal di Chandra. Karena beliau nama Legi. Ini Bambang nggak pasangan. nanti kita dengarkan ya enggak perkenalan mereka sama kita. Karena dia sangat tertarik sekali dengan ontel. Jadi Pak Bambang ini awalnya dia senang dengan ontel pada saat dia pergi ke Taman Mini. Dilihat di sana orang pada Lihat saya ya, Pak. kumpul. Wah, itu rumah Pak Ustadz. Dia nggak ada repeat. Nah, akhirnya dia tertarik. Dia beli. Ya Pak Bambang ya? Dia beli. Sepeda langsung beli. Nah kemudian kemarin ketemu dengan kita, ya saya mau bergabung dah Bapak tanya pokoknya mau kemana kek saya ikut. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, untuk yang pertama nanti Bapak Bambang mana ya? Baiklah nanti Bapak Bambang belakangan nanti kita mohon kepada Bapak Haji Suparjo sebagai orang tua kita. Beliau ini sudah kita anggap orang tua. Dan beliau ini adalah seorang ahli Al-Quran dan dia ahli agama bahasa Arab. Karena ya, jadi kita mohon kepada Pak ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan Bapak. Dan beliau masih jodoh Pak ya? Sementara karena umur untuk itu di stop dulu. Oh jadi umur nggak bisa sekarang? Karena satu waktu itu kan kereta api ya. Oh. Kan nggak boleh naik kereta api. Akhirnya saya juga sementara orang yang udah sepuh-sepuh istirahat dulu. Oh ya. Jadi kebetulan kalau kita sini udah aki-aki semua. Udah aki-aki semua di sini. Saya aki-aki dong. Iya. Nah, jadi kami untuk menyampaikan sepatah kata. Waktu dan tempat. Puji syukur alhamdulillah. Kami atau semuanya kan hari ini kita diberi kesehatan dan insya Allah dapat dalam kali sehat walafiat dan semuanya diparingi barokah. Amin. Kenalkan dulu, nama saya Suparjo Mahmud. Oh ya Pak. Jadi mungkin di antara Bapak ini
saya malu sebetulnya. Kalau bisa. Bukan umurnya udah tua banget. Belum. Iya. Rambutnya aja masih muda sih, Pak. Saya tujuannya saya sini ya saya katakan saya ini umurnya udah 74 tahun. Wah, baru 47 udah mati. Beda dikit sama saya. Jauh nih Pak tinggal. Jadi makanya saya sudah tua itu ya. Tapi alhamdulillah walaupun menginjak umur sekian saya masih bisa goes dan alhamdulillah bisa bergabung dengan bapak-bapak sekalian. Sebetulnya saya ini nggak ada rencana ikut begini loh. Nggak ada rencana. Tapi kebetulan saya lagi jalan. Pak Narto. Mana orangnya, Pak? Nah, Pak Narto itu loh. Ada, Pak, ada, Pak. Gini, Pak. Aku juga siapa ya? Tak suruh mampir. Ada Pak, gabung. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi yang dikatakan Pak Ketua, memang saya dulu pernah belajar di istilahnya lembaga bahasa Arab dan Organik yang ada di Karet. Jadi saya udah mempelajari, tapi masih bodoh juga sih sebetulnya. Jadi kita di sana belajar ada bahasa Arab, bahasa Arabnya dibagi dua, ada Arab enggak Arab apa jenenge biasa gitu ya, Arab kontinus dan juga Arab bahasa Arab Al-Qur'an. Beda lagi. Terus di sana juga ada kita belajar agak studi Al-Qur'an. Ada belajar ini apa namanya kajian. Ada dakwah. Tapi kalau dakwah umur terbatas umurnya. Maksimum kalau nggak salah sampai 50 kalau dakwah. Karena dakwah itu di apa namanya diharapkan bisa mendakwah kemana-mana. Nah itu kalau dakwah itu dibiayai oleh lembaga. Orang-orang itu semua saja. Alhamdulillah kami juga pernah belajar. Saya sendiri tinggal di Lubang Buaya dekat monumen. Kan juga bapak ini juga deket nih. Jakarta. Hah? Kita di Jakarta. Jakarta. Jauh kita ke pasir ya. Alhamdulillah bahwasanya saya mengucapkan terima kasih telah bergabung dengan bapak-bapak semuanya. Monggo sini. Dan jangan saya ini sebagai beban. Ada, Pak, saya ada, Pak. Nah. Boleh numpang ngopi, Pak. Oh, boleh, Pak. Teh juga ada, Pak. Monggo Pak. Kopi, makan kopi. Monggo. Sama sushi. Susu. Dan sini aja. Lanjut. Saya Lanjut. dari anggota ODOK yang di bawah pimpinan Ari. Pak Pak Karno ya, Pak? Andri. 20% ya. Saya waktu masuk Pak ketuanya juragan. Pak Moin istirahat, saya ditunjuk jadi ketua. Tapi saya berhubung selama antara 6-8 bulan gitu rasanya memang kurang serp gitu ya. Nyaman. Akhirnya saya mundurkan diri dari ketua. Goyang. Mundurkan diri tapi sebagai anggota biasa aja lah. Jadi saya bisa luas kesana kemari. Free. Netral ya. Ya itu aja dari saya. Dan Istri berapa, Pak? Anak berapa? istri saya kebetulan baru satu ya. Mau nama nggak bisa masalahnya. Katanya umur 70 tahun ke atas nggak boleh. Tidak perlu nambah, Pak. Tidak perlu istiqomah. Ya itu aja. Alhamdulillah. Saya akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, beliau ini adalah rekan kita yang waktu itu kita sama-sama di Odok. Dan ini yang hadir sebagian besar adalah lahir dari rahimnya Odok. Makanya Odok tetap kita hormati, kita hargai dan kita cintai. Oh, tapi biasanya tuh. Kenapa? Karena kita lahir di sana. Di Bronya itu. Ya, maaf Bu ya. Alhamdulillah beliau sama-sama dengan kita. Mudah-mudahan dari Allah SWT. Kemudian kita mohon kepada Bapak tinggal ya.
Bapak tinggal untuk memberikan sepatah dua kata dari Pak Guli. Yang ini juga, alhamdulillah lahirnya juga dari Odop. Silakan, waktu udah tepat Pak. Apa aja nih ngomongin nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mungkin ibu-ibu apa adik-adik Bocah-bocah. yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama karena suasana masih Lebaran gitu, kami ucapkan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Bapak Odok. Perkenalkan, nama saya sebetulnya Sulaiman. Ya. Belum kenal kan? Tapi panggilannya tinggal. Ya. Asli namanya Pak? Umur, Asli namanya? umurnya lahir 43 dah. Ah, jangan dihitung-hitung udah umurnya segitu. Dan saya mewakili dari anggota Pagoli. Ya mohon maaf, ya rekan-rekan itu nggak bisa banyak hadir karena ada sesuatu hal kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan terima kasih kepada Bapak tuan rumah Pak Bambang atas kesediaannya kesempatan untuk silaturahmi. Dan keluarganya juga. Ya, hanya begitu aja lah. Mungkin nggak bisa banyak cerita saya karena nggak biasa berbicara di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perkenalkan adalah tadinya dari Odop, kemudian di Paguli, dan ini adalah sesepuhnya Paguli. Umurnya baru belum itu tua, baru 77. Ya, kalau baru berarti nanti akan sampai 100 tuh ya. Tapi alhamdulillah beliau ini masih kuat, masih gagal untuk goes. Dulu sama saya, rombongan saya ini, beliau ini ke Gunung Pancar, masih hebat, ya kan, sampai ke puncak. Hujan-hujan juga, dengan Pak Yanto juga, ya sama itu. Jadi beliau ini masih kuat, alhamdulillah. Ini karunia Allah untuk Pak Sulaiman bahwa dia masih kuat, masih gagah, umur udah hampir 80. Kemudian untuk selanjutnya kita mohon kepada sesepuh kami. Jadi sesepuh kami ini ada 5 orang bapak-bapak sekalian dari Pendawa 5. Yang pertama Pak Mardiman beliau, kedua Bapak Yon, ketiga Pak Mariono, keempat Pak Opung, kebetulan sekarang lagi katanya mau nyusul nanti lagi ada kerjaan. Kelimanya Pak Wasino, Pak Wasino sekarang kakaknya sakit jadi nggak bisa hadir. Jadi mungkin kalau untuk Pak Mardiman, bapak-bapak khususnya yang dari lahirnya dari Odop udah tahu. Dan tidak ada yang kenal lagi. Dan beliau ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan Pendawa 5. Alhamdulillah. Untuk Pak Yon ini adalah paling senior di DKI, goes, ya atau ontelis. Kenapa? Karena dulu Bapak ini mereka itu ada 5 orang yang baru pertama kali goes. Jadi yang lain belum ada tahu, belum ada kenal dengan cuma tahu bahwa itu sepeda tua, sepeda angin kalau dulu belum ada kenal. Kemudian beliau ini udah mulai 5 orang. 5 orang ini beliau ini pernah memperkenalkan keliling pas ada acara di Senayan, mereka pakai bendera, pakai baju keliling pakai sepeda itu. Nah dari mulai itulah orang mulai mengenal sepeda ontel. Sepeda ontel. Jadi akhirnya terbentuk Posti, terbentuk yang lain-lain. Jadi beliau inilah yang pertama kali mempromosikan sepeda ontel. Ini. Nah itu makanya ini sangat senior.
Makanya kalau umpama waktu pertama kali saya pikir dia Pak ini cuman biasa aja itu Pak. Saya lihat dari pakaiannya, dari ini, wah ini hebat ini udah melebihi dari. Ya inilah banyak bohongnya ya. inilah bapak aneh. Kemudian kalau Pak Mariono tahu sendiri umurnya sudah 72. Kalau Pak Yon itu umurnya 71, kemudian Pak Mardiman 67 ya, 68, masih muda, ya enggak. Kemudian untuk orang-orang kita aja yang tua-tua, Pak Bambang yang baru bergabung 63. Untuk Pak Yanto 91. Pak Yanto masih, wah itu Pak Yanto gagah. Ya enggak, wah mereka tuh adalah rider kita dulu waktu kita di Odok. Kemana-mana dia yang nyalip terus. Jadi untuk seterusnya kita mohon kepada Bapak Mardiman sebagai untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada di hadapan teman-teman kita ini. Mohon izin saya duduk di sini ya. Kalau berdiri kayaknya kok ketinggian gitu, malah nanti nggak sopan ya. Mohon izin Pak Ustadz ya. Ya, yang kami hormati sesepuh kita yaitu Pak Haji Muhin, Pak Yon, Pak Mariono, Pak Tinggal, ya. Siapa lagi yang sepuh? Ya ini benar-benar sepuh, bukan hanya sepuh. Kalau saya memang sesepuh, tapi sebenarnya kalau usianya belum ada 40 sih sebenarnya. Tapi bukan tua, tapi hanya sesepuh aja. Pak Yanto itu juga sepuh, Pak. Dan yang saya hormati Pak Ustadz Yusuf, luar biasa, terima kasih ya. Yang saya hormatin rekan-rekan semuanya dari Pak Goli, Pandawa, dan yang lain-lain pohon yang hadir pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis ya, dalam satu majelis ini. Biarpun enggak yasinan dan enggak tahlilan, tapi ini dalam satu majelis kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia ya Pak Haji Muhin ya. Bahagia kan kita? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas dukungannya semuanya, atas kebersamaannya. Yang paling utama saya juga mohon maaf pada Pak Bambang ya. Yang pasti kami membawa rombongan yang tidak sedikit yang semula informasikan mungkin sekitarnya 15 orang, ternyata ini lebih daripada 2 menit. Yang pasti ini kita ini kami ini semuanya hanya ingin akan membuat repot Pak Bambang dan Pak Bambang. Oleh sebab itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Dan terima kasih Pak Bambang luar biasa atas penerimaannya ya Pak Haji Yusuf ya. Pokoknya luar biasa ini pokoknya. Dijemput kita datang sudah ini dijemput diantarkan sampai rumah itu udah luar biasa. Oke. Sampai tujuan awal. Ulangin. Bapak Ibu yang kami hormati di grup ini ya, Pandawa Pak Goli itu luar biasa. Karena yang lain-lain yang namanya sepeda ontel tuh jarang yang namanya ada ibu-ibunya dan ada putrinya ya. Ini kita masih punya Sri Kandi 3 orang, 4 orang, ada 5 orang ya, 5 orang ya kita, tapi yang 2 yang tidak hadir. Luar biasa. Makanya terima kasih kepada Mbak Suci, Mbak Tia, Mbak Ira ya. Ya kalau bisa diupayakanlah sebulan sekali minimal, itu sebulan kali itu nongol seperti ini harapan kami ya yang pasti kita ini luar biasa, kita bisa kumpul Pak Goli dengan Pandawa kompak lagi yang sudah kemarin tanahnya lahir dari apa tadi Pak Haji? Sudah, yang penting sudah nggak usah dibahas lagi yang itu. Ayo kita bahas yang sekarang ini, Pandawa dan Pak Goli. Kalau bisa nggak usah ada Pak Goli, nggak usah Pandawa, jadikan satu aja. Karena apa yang namanya komunitas itu apa sih? Komunitas itu barang-barang yang sudah tersebar kemana-mana kita kumpulkan jadi satu, dikemas jadi satu sehingga menjadi seperti kita ini. Kita rawat, kita uri-uri ya, agar supaya komunitas kita ini tetap baik ya seperti ini ya, yang tadinya hanya 2 orang wes
kesenggol mobil jatuh, ya kan, nggak bisa jalan. Ya Pak Yusuf tadi saya dengar kayak di sana tadi. Ya kalau rame-rame ya, insya Allah karena diatur, ada yang ngatur, ada yang ini ya enggak ya. Hanya mungkin gini, ya. Saya mengharapkan sekali kepada rekan-rekan semuanya, ayolah, yang pagoli ya kita memiliki dan melestarikan pagolinya, yang Pandawa juga harus merawat dan melestarikan Pandawanya. Jangan hanya kita sebagai anggota hanya namanya saja. Saya ikut anggota dan saya punya sepeda, tapi pada kegiatan itu jarang ikut. Nah itu tolong deh, ya. Ya biarin aja. Kalau terasa ya syukur, enggak ya wes. Ya. Jadi tolong kepada rekan-rekan saya semuanya, baik di pagoli daripada si Pandawa. Bos. Ya. Ya. Bos dari tuanya bos itu. Oh iya. Pak Haji. Iya makanya. Pak Haji itu bos itu. Jadi ayo kita uri-uri, kita lestarikan grup kita. Jangan hanya, oh saya ikut pagoli kok, tapi di pagoli jarang nongol. Saya ikut Pandawa kok, saya di Pandawa setiap bulan nggak ada, 2 bulan nggak ada, baru 3 bulan mungkin ada. Seperti ini sebenarnya habis COVID kan kita udah lama nggak gowes. Dan hari ini memang sebenarnya Pak Haji Mun juga udah jauh-jauh hari menyampaikan pertemuan seperti ini. Kok ya masih ada yang nggak datang? Itu dari saya loh ya, dari grup Pandawa 5. Dan itu juga orang-orang tokoh di Pandawa 5. Tapi hari ini tidak kelihatan. Itu hal seperti itu saya yang paling kurang senang. Jadi kalau misalnya, ayo berangkat, jangan sampai aku ikut nulis di situ tapi nggak datang. Nah, nggak tahu izin apa enggak sama Pak Haji Mun biasanya. Kalau ngomong, ada yang kakaknya sakit keras dan ada yang ke rumah sakit. Oh ya udah, kalau begitu boleh lah. Tapi kalau diem aja itu benar-benar hanya pengen ikut di Pandawa 5 aja. Jadi itu harapan saya, kalau bisa di Pandawa 5 itu benar-benar kita harus memiliki dan merawat paguyuban kita ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pandawa tempat sehat dan juga seperti Pak Haji Mun luar biasa. Harus kita lestarikan nih. Beliau itu enak. Enak ya Pak. Dia semangatnya boleh. Semangat iya, ajakannya juga hebat ya dan dia mampu untuk memimpin kita ini. Dan juga saya alhamdulillah Pak Ustadz Yusuf ya, kalau bisa kita bergabung terus Pak Ustadz. Jadi bisa kita gantian baca doanya. Kalau jangan hanya Pak muhin aja Pak Cimuhinnya. Gantian. Bersyukur. Kita gabung aja lah, kita bersatu. Oke? Oke, demikian. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mengena di hati. Ada juga itu untuk ini. Saya dilestarikan, lestarikan. Bagus. Alhamdulillah ini ada untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini kita akan tetap bersatu, kita tetap bersilaturahmi, tetap persaudaraan. Nanti yang akan datang kalau kita goes seperti ini, enak rame-rame begini, ya enggak? Karena goes ini tujuannya satu untuk gembira dan kita kekeluargaan. Dan di sini alhamdulillah tidak ada istilahnya lari-lari politik-politikan. Nah kita benar-benar murni bahwa kita ini adalah sebagai oncalis yang murni. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, sekarang kita dengarkan pengalaman yang orang-orang belum pernah ngayuh, dia ngayuh sepeda. Kita dengarkan bagaimana pengalamannya. Yaitu kita minta Bapak Yon, pengalaman. Gimana Bapak keliling di gimana? Itu di Arabia belum ada satupun yang begitu. Ayo, ada. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Berdiri boleh, tidak ada. Sebelum ikut di Pandawa, saya mungkin udah goes-goes. Itu memang suka digila-gilain sama ibu-ibu. Pengalaman itu. Jadi bukan maksudnya itu bapak itu gila gitu. Gila-gilain gitu. Langsung aja masuk ke Pandawa saya. Masuk Pandawa. Jreng. Pandawa. Ini langsung aja ya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak usah mandek-mandek lagi. Saya ditinggal. Benar-benar ditinggal. Ini belok, ada jalan belok. Ini di Cibubur ya. Lurus. Saya lurus ke
mana itu? Arah ke Patung kuda. Nah ini ternyata belok. Wah udah saya sendiri aja di sana udah. gila-gilain kuda. Gila-gilain. Memang itu ya itu nggak apa-apa, saya gembira aja lah itu. Yang lain-lain lah biasa aja lah saya dulu belum masuk ini saya sering ke Taman Mini sendirian. Sendiri Taman Mini dulu. hilang-hiling. Masuk ya karena sendiri ya jadi bintang, minta foto gitu, itu aja senengnya. Suatu ketika saya kenalan sama orang Jati Kramat itu apa ya namanya itu? Iya Mas. Iya itu ada klub sepeda apa itu? Maco. Ngaco itu saya udah sampai sekarang saya ingat bener-bener itu. Dia ngajak kemana gitu ya? Pak tunggu di mana? Jati Kramat. Di gang yang mana? Bla bla. Saya tunggu Pak dari subuh. Ya karena saking semangatnya saya sampai ngobrol sama tukang ojek itu. Tato ada telepon. Lupa saya udah sampai. Kita kan kurang ajar tuh. Saya nggak nyebut namanya deh. Ya udah saya pulang aja sendiri. Ya udah sejak itulah udahlah nggak ada kamu nggak apa-apa aja bilang gitu. Susah ya. Akhirnya saya ketemu Pak Mohin itu saya biasa jogging ya. Jogging sendirian, ketemu Pak Mohin ini belum ya saya biarin aja belum. Pak. Ya akhirnya bergabung sama Pak Mohin. Akhirnya ya udah kita punya rencana ini, rencana itu, sebenarnya rencana saya itu banyak sebenarnya, tapi ya gimana ya susah juga sih saya mau. Nggak apa-apa, rencana harus dilaksana. Kalau nggak tahu kita nggak tahu rencananya apa. Ya, Terus pernah kemana diceritakan? kan pengen bikin ini, pengen bikin itu. Saya takutnya nggak didukung itu aja. Itu yang paling bagus Mas. Emang udah tua susah diatur. Tapi kamu kurang tua. Tapi ya udahlah, terima kasih lah udah ada Pandawa. Jadi saya dengan ada Pandawa ya jadi semangat. Jadi jadi begini, umur 70 katanya itu baru lahir. Disitulah kita memulai gitu loh. Memulai gitu. Namanya kalau di mana ya bahasa Jawanya yul gitu ya. Yang old ya. Jadi apa istilahnya itu? Yang old muda, udah tua tapi bersemangat muda gitu. Itu udah terkenal itu ya. Jadi dari situ ada spirit lah, bukan berarti bapak-bapak, ibu umur 70 ke atas terus loyo, jangan ya. Mudah-mudahan saya yang ngomong juga enggak ya. Kita justru dari situ kita harus baru mulai gitu. Mulai semangat, tapi jangan hanya sepedaan aja, misalnya yang lain-lain. Semangat juga itu. Ya, Contohnya? olahraga yang lain apalah. Bola mancing. Yang jelas bukan tinju ya Pak. Ya jangan bela diri lah. Tanya mancing konde. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, pada kenal sama Pak Goli, jadi tambah teman, kenal sama orang Pandawa, sama yang lain-lain apa itu Taman Mini. Terima kasih, yaitu semuanya itu karena menurut saya ya tunjuk Allah ya, digiring ke sana jadi ketemu banyak. Itu saja. Mohon maaf, ini masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Saya nggak nyangka dia bisa goes tadinya, ya nggak. Oh kan kelihatannya berwibawa dia kan, bro. Udah kita juga nggak enak juga waktu itu kalian belum. Kalau sekarang udah berani, saya nyol ini berani. Kalau dulu nggak berani saya. Nah, kita kalau kita tahlilan kita apa itu kita cuman anu aja biasa. Jadi nggak berani saya terlampau berani waktu itu. Tapi sekarang saya berani. Kenapa? Karena udah dekat, ya nggak.
akhirnya kita udah sama-sama ini, karena kalau udah kata orang itu udah kata seiring sejalan, kayak zaman dulu, ya enggak, udah itu udah kita udah menjadi satu. Terima kasih kepada Bapak Yon yang telah menceritakan pengalamannya. Kemudian kita mohon juga kepada tuan rumah untuk menyampaikan sepatah dua patah atas kehadiran kami di sini. Pada Pak Bambang, silakan. Wabarakatuh. Tunggu istri sebentar. Kok pakai teks? Pakai teks. Kan istri. Lagi diketik. Ya. Takut hitam. Alhamdulillah buat hari ini saya berterima kasih kepada sesepuh, sahabat, kawan, Pade, Bude, Ustadz yang sudah mau mampir ke rumah saya. Tujuannya memang berolahraga dan halal bihalal. Kebetulan awal Mei kemarin usia saya genap ulang tahun yang kesekian. Berarti masih ulang tahun ini. Masih ulang tahun berarti. Ya. 41 sebut aja kenapa? Iya, gitu. Yang itu gitu. 20, 16, Oh, 12 SMA. tua ya? Masih SMP. Alhamdulillah, punya rencana nanti habis lebaran halal bihalal di rumah saya lah, kumpul-kumpul makan sekedarnya, karena saya ada keturunan darah dari Gunung Kidul Jogja, jadi makanan gudeg tersedia insya Allah hari ini. Secukupnya, sekedarnya. Ini bukan lebih dari cukup. Hah? Jadi ya saya berterima kasih sudah usulannya, silahkan ke rumah saya biarlah setuju semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ada yang enggak ada? Di depan ya. Ada dalam buku kemasan. Rendang juga ada dalam buku kemasan. Jadi ceritanya singkat saya masuk Pandawa 5 ini ada dua. Pertama Pandawa 5 lagi foto-foto pas di tadi kita berhenti. Iya. Langsung diterakin. Halo, saya langsung sok kenal. Join. Mulai besok ikut terus. Tapi sebelumnya saya ketemu Pak Haji Muhin di rumah sakit Mas Mitra. Saya sama istri saya lagi sampai hotel, istri saya pakai ini. Diajak ke Kalimalang, saya bilang, waduh kuat bener kalau dia pingsan gimana? Katanya senior saya. Kalau gitu ya udah, alhamdulillah saya ketemu Pandawa 5 ya, inilah klub pertama saya karena saya bermain hotel ini pas musimnya pandemi tahun 2020-2021 karena nggak ada aktivitas, kantor juga waktu itu masih WFH, main apaan ya sebenarnya main sepeda ya udah. Belum genap setahun udah punya klub ya, alhamdulillah ini Pandawa ini. Kalau anak muda kan cinta pertama pasti terkenang. Saya pun juga sampai sekarang ya masih terngiang gitu pada Pandawa ya. Udah jadi keluarga saya. Belum selingkuh. Ini klub pertama saya. Adapun historinya ke belakang saya yang menyimak aja. Ada foto, ada apa saya yang menyimak aja. Karena saya masih junior di sini dan semuanya pada sesepuh jadi ya menghormati. Ya alhamdulillah. Jadi punya teman gitu. Cuma kekurangan saya yaitu karena saya orang swasta, weekend selalu jarang di rumah, masih aktif jadi kalau orang dinasnya Senin sampai Jumat, saya kebalik Jumat sampai Selasa, jadi kadang-kadang jarang ikut gue, saya mau dimaklumi orang sesepuh gitu. Ya. Alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Rasa syukur saya sangat tinggi kepada rekan-rekan semua yang telah hadir. Semoga menjadi berkah dan mohon maaf lahir dan batin untuk masih bulan Syawal. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gembira sekali kehadiran kita di sini. Yang pertama karena dia merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Alhamdulillah. 17 Bang, kelas SMA. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Saya juga akan cerita juga. Tadi kan cerita semua tuh aku. Sekarang saya cerita. Sebenarnya saya ini bukanlah ketua Pandawa 5. Saya ini hanya sekedar nuain sendiri aja. Ketua kami adalah Bapak Sadian. Karena Bapak Sadian kira-kira 4 bulan 5 bulan yang lalu dia ini ada masalah. Jadi dia nggak bisa aktif. Itu makanya dia bilang, Pak Haji, saya nggak bisa aktif dulu karena saya menyelesaikan permasalahan saya. Nah, karena ini sangat sekali karena sangat susah sekali kalau saya
membuang waktu-waktu itu aja. Jadi oke lah, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya ini sebenarnya belum diangkat, belum dikasih mandat oleh Bapak Ketua kami ini, yang ataupun dari Bapak sesepuh kami atau dari teman-teman ini, tapi saya menuakan diri aja, ya enggak, daripada saya enggak ini, biarin deh, yang penting kita kompak dulu, ya enggak. Jadi sebenarnya saya bukan ketua daripada Pendawa 5, saya anggota biasa, ya, dan saya bukan juga saya ini sesepuh, karena sesepuh udah saya hitung umurnya yang lebih dari saya. Nggak boleh. Kalau sesepuh harus di tinggi, nggak boleh di bawah. Nah, saya hanya pendukung. Tetapi karena ketua kita ini waktu itu ada masalah dan dia harus menyelesaikannya, memakan waktu, akhirnya saya menuakan diri. Jadi saya sebagai menuakan diri. Nah, wakil kami juga gitu, wakil ketua kami yaitu Pak Bambang. Pak Bambang ini, dia ini kerjanya tuh sebulan itu bisa 1 kali 2 kali dia keluar kota. Iya, si Matupang. Siang malam sampai ke mana? Ke Kalimantan kemana? Jadi nggak bisa aktif juga. Ya karena aktifnya paling seminggu di sini, 3 minggu dia di luar. Nah, begitu juga dengan sekretaris kita yaitu Ibu Ira. Ibu Ira dulu memang dia nggak begitu sibuk, tapi akhir-akhir ini sibuk di kantornya. Jadi waktunya nggak ada waktunya untuk ini, karena sekali aja kalau kumpul-kumpul gini mereka ada waktu. Tapi alhamdulillah setiap ada perkumpulan rame-rame begini, beliau-beliau ini datang. Nah, begitu juga yang aktif itu bendahara Ibu Suci. Nah, beliaulah yang selalu aktif kalau ini. Nah, itu makanya Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan bahwa saya ini adalah orang dituakan daripada Pendawa 5. Bukan ketua, dituakan. Nah, dituakan. Masih muda tapi dituakan. Ya itu kira-kira Bapak-bapak sekalian. Masih muda. Ya. Kelihatan 65 masih muda rasanya. Iya. Kelihatan tua katanya, Pak. Baiklah Bapak-bapak, sebelum nanti kita mohon dari Bapak Ustadz Yusuf, nanti kita perkenalkan dulu dengan rekan-rekan kita yang baru pertama bergabung dengan Ontelis. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya tuh tadi berpikir begini, sekarang ini kita kan ada Pak Goli, ada Bos, ada Odop, ada Pendawa 5. Jadi bagaimana yang kita hadir ini kita jadi satu saja, tapi tetap untuk komunitas masing-masing kita jadikan saja Ontelis yang Pondok Gede. Jadi kalau umpama kita bikin nanti Pak itu bikin apa? Bikin ini Bu, bikin apa? Grup Ontelis Pondok Gede. Jadi kalau kita akan rame-rame tinggal kita ngomong aja. Pak Ustadz Yusuf mohon izin datang. Pak Yadi SD mohon izin datang. Nah, gitu kan, gitu enak. Nah, jadinya. Nanti terus yang Jakarta nggak boleh ikut dong. Ya kan Pondok Gede tuh Pondok Gede juga tuh tadinya tuh. Pondok Gede dan sekitarnya. Jakarta juga Pondok Gede, Pak. Pondok Gede aja tuh Lubang Buaya. Asrama Haji itu Pondok Gede. Ya. Molek ya Pak. Asrama Haji itu Pondok Gede namanya juga. Nah, jadi Jakarta ya, Pak. Iya. maka dari itu Asrama Haji. Bapak-bapak saudara sekalian, maka untuk pertama kali mari kita dengarkan, kita perkenalkan satu Bapak Teguh. Silakan berdiri dulu Pak Teguh. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Ini Bapak Teguh ini adalah anggota kita, baru bergabung dengan kita, tapi dia udah lama Ontelisnya. Dan kebetulan beliau juga sudah sering ngontel, tapi dia dengan Pak Wasino, dengan kita, dengan sepuh kita. Dan Pak Wasino berapa kali tolong Pak katanya iya, saya bilang datang dulu biar kita kenalin dulu yang lain. Nah, dan alhamdulillah hari ini beliau datang. Beliau ini tinggalnya di Chandra, pensiunan dari mana Pak? Bulog. Dari Bulog ya, enggak, alhamdulillah. Nanti ambil nyasar Pak, terus ketemu saya. Ketemu ya. Nah, sekarang dia bergabung dengan kita dan insya Allah nanti dia aktif goes, karena setiap hari goes juga. Mari Pak, silakan untuk diperkenalkan kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Jumu'in, kemudian para sesepuh kita. Kemudian terima kasih kepada tuan rumah Pak Bambang yang sudah mau menerima kami dari pertama kami bergabung. Alhamdulillah saya tugas di Bulog bukan ngurusin bapak-bapak, karena bapak-bapak ini nggak miskin.
punya rumah, punya mobil, berarti nggak miskin. Bulog ngurusin orang-orang miskin. Itu. Saya tugas 1 tahun, kemudian saya punya anak 5. Alhamdulillah kalau yang bapak-bapak cucunya pengen masuk pesantren, saya wali santri 20 tahun. Jadi saya hafal bagaimana cara masuk pesantren. Mantap ini. 20 tahun saya wali santri, bolak-balik Jakarta, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, kemudian Sulawesi Tenggara. Karena di sana ada anak saya dioper ke Sulawesi Tenggara. Yang pertama tahun 2007. Mohon maaf, saya mungkin cerita sedikit masalah. Karena ini grup sepeda, saya cerita sedikit juga pengalaman sepeda. Jadi saya ini mau masuk grup PPC ini, klub Patria ini, saya nggak seneng. Dari kecil saya main sepeda, ngapain sih sepeda terus? Nah, kemudian saya pengalaman di Bulog, itu sepeda sehat, jantung sehat. Saya jadi sekretarisnya, sepeda sehat, jantung sehat. Kemudian kalau Pak Amron Bustaman sebagai pelatih senamnya jantung sehat tidak ada, sayalah yang mewakili. Nah, disitulah ketemulah saya cerita sedikit masalah hukum karma. Jadi sepeda pun ada hukum karma. Selalu sepeda sehat, hemat jantung sehat itu mulai di Sumantri Bojonegoro, Depkes, Bulog, kemudian Departemen Kesehatan dan lain-lain itu selalu mengganggu masyarakat umum, irit-iritan. Ya kan? Itu mengganggu, Pak. Orang yang mau buru-buru, mau ada pernikahan, keluarganya sakit, buru-buru. Kita terus saja nggak mau minggir. Itu. Ya kan, sepeda sehat, jantung sehat itu begitu, Pak. Kadang-kadang pada jengkel. Nah, saya termasuk sekretarisnya. Disitulah tahun 84, saya ke Solo. Saya ada teman saya Bulog nikah di Daleman. Dari Solo itu sekitar 4 kilo. Selatan, Pak. Ya. Ya, saya di Danusuman, Gading. Nah, kebetulan teman saya itu mau nikah jam 8. Saya pakai mobil, saya dialangin sepeda, Pak. Terus saya nggak bisa balap. Benar, saya terlambat ini. Oh iya, saya tahu hukum karma, ini saya ketemu di Solo. Saya suka ngalangin orang, saya mau buru-buru dialangin juga. Terima apa adanya, inilah hukum karma. Kita ketemu, itu. Jadi pengalaman saya itu. Terima dengan ikhlas. Ya ikhlas saya. Wong saya tukang ganggu di Jakarta. Orang menteri aja mau nyalip kagak bisa, Pak. Apalagi Pak Mantri. Beda lagi gitu, malah nggak bisa. Jadi itulah pengalaman saya kurang lebihnya. Mohon maaf sampai di sini, dan kalau salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Gede ada seorang yang bisa mengurus apabila kalau ada anak cucu kita mau pesantren. Jadi kita udah banyak sekarang di utara kita ini. Ada seorang kiainya, ya enggak, Pak Yusuf, Pak Ustadz Yusuf. Ada sekarang yang bagian pesantrennya, ada yang bagian MC dan nyanyi. Bapak jadi SD bagiannya. Ya, ada lagi. Siap. Dan bermacam-macam. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali untuk kita bersama-sama. Jadi kalau suatu saat kita ada syukuran, kita udah nggak pusing-pusing lagi, tinggal telepon, Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong datang ke rumah, saya mau syukuran. Nah, udah ada, kita udah nggak nyari lagi Ustadznya. Kalau kita cucu kita mau pesantren, kita tinggal telepon Pak itu aja, Pak Teguh aja, Pak Teguh tolong nih, cucu saya mau pesantren nih. Nanti beliau lah yang akan mengusahakan, ya. Ya, kemudian untuk seterusnya, untuk menyempatkan waktu karena di malam udah siang, kami mohon kepada Bapak Bambang untuk memberikan sepatah dua patah, karena Pak Bambang ini kemarin dia baru kita peronco, kita bawa terus gue sampai ke Celilitan. Wah, gagah terus ya, yang nggak ada berhentinya. Untuk Pak Bambang kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebetulnya nggak pernah sepeda. Baru kemarin kepengen punya sepeda, pikir-pikir beli sepeda ontel aja, saya betulin, lihat
coba muter-muter aja di komplek aja. Sekalinya kemarin pengen keluar sampai Pondok Gede rusak sepedanya, nuntun pulang saya. Nuntun pulang masuk bengkel, kebetulan alhamdulillah ketemu bapak-bapak itu. Pak, ini pada kumpul di mana ya? Akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol, diajak jalan juga. Senang Pak jalan Pak, sampai rumah nggak bisa jalan puter dengan sepeda saya. Pahalanya tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Waktu jalan seneng Pak, wah enak juga sepeda seger kan, banyak teman ketawa-ketawa. Sampai rumah. Jadi itu aja pengalaman saya tinggalnya di Jatiwaringin Asri, usia 62-63. Kalau dibilang pensiunan, saya dulu bekerja di perusahaan swasta, sebenarnya bukan pensiunan jadi Pak, sudah nggak kepake lagi aja, karena dunia itu memang begitu Pak, jadi dari kerja terus nggak kerja udah biasa lah, ya mungkin memang jalannya seperti itu ya, kita juga diterima aja gitu, kalau tukang motor itu kan kasihannya muda nggak bisa naik lagi, jadi dari saya itu aja Pak, terima kasih saya bisa diizinkan bergabung di sini. Kebetulan saya juga nggak punya teman lagi. Karena saya dulu kerjanya di kontraktor Pak. Soal di kontraktor tuh temannya di proyek. Kalau proyeknya habis bubar. Terus dapat lagi proyek, ketemu yang dulu lagi, kadang-kadang ketemu enggak. Kalau habis ya bubar lagi. Begitu nggak kerja lagi ya bubar beneran. Akhirnya saya biasanya terus ini hobi naik motor gini-gini, memang agak jauh juga Saya jalannya. masih mampu Iya. dari Jakarta sampai Malang kemarin. Kita kan Iya kemarin saya masih lumayan lah kalau naik motor kemarin. Kalau mudik itu saya naik motor biasanya. Dari Jakarta naik ke Malang. jelas Masuk berapa lazim? Malang. 20 jam Bu. 20 jam. Saya ngikutin. Lebaran kemarin loh. Waduh, luar biasa. Kalau dulu sih nggak 20 jam sana sini, jadi dari sini berangkat biasanya saya jam 3 pagi sampai sana itu jam 12 malam. Ya hampir 800 kilo, 900 kilo. Sendirian. Jadi itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Yang jelas saya senang punya saudara-saudara di sini, saudara baru, alhamdulillah. Jadi kalau ketemu saya di jalan, disapa aja Pak, diajak ngopi, paling seneng saya. Kayaknya di Jatiwaringin juga ada tuh yang ngajak bulu tangkis kemarin. Ya ini Pak Yadi tuh. Pak Sono tuh. Dan bukan lah. Bulu tangkis. Lalu bulu tangkis sama karaoke katanya. Oh iya. Ya, kita orang lapangan, jadi udah biasa di hutan, di laut. Jiwanya jiwa tua Pak. Kalau ya. Jadi saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. asal jauh dikit, ayo berhenti. Nah, kenapa takutnya seperti kita dulu kan gitu. Wah, ternyata ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah kemarin dia gagah kelihatannya. Wah, bilang Pak ini, wah dia mau preman ini katanya nih. Kuat masih gagah. Wah ini ya. Bagus. Alhamdulillah, tapi saya juga nggak mikirin mau kaki-kakinya sakit. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman Pak. Untuk suatu kenangan untuk Bapak bahwa pertama kali gue jauh sakit kaki saya kan gitu. Ya terima kasih kepada Bapak telah bergabung dengan kami semua. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Pak Teguh dan Pak Bambang kita akan lebih meriah lagi, kita akan lebih bersaudara lagi, ya kita akan akrab lagi dan silaturahmi kita tetap akan berjalan semuanya. Jadi di sini memang bukannya hanya Pandawa 5 aja, Pandawa 5 itu hanya kebetulan kita aja, tapi di sini ada dari Bos, ada dari Pak Guli, saudara kandung kita ya enggak, ada juga dari Pak Modok juga ya enggak apa-apa, semuanya sama ya enggak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak saudara sekalian yang telah hadir ya enggak. Sebenarnya saya kemarin itu ragu juga, aduh ini jangan-jangan ini saya udah ngomong Bapak Bambang udah ngomong yang enak, tau nggak ada yang hadir nih ya nggak, makan saya terus saya di-share terus ya nggak, saya undang terus, saya kehimbau terus supaya ingat jangan sampai ini nggak ada. Tapi alhamdulillah saya juga nggak nyangka juga Pak Ustadz Haji Yusuf dia datang. Pas lihat itu, waduh saudara saya tuh saya lihat. Tapi tadi Pak memang saya terlambat karena saya
pertama pagi-pagi sekali udah subuh saya ngurusin meninggal dulu, masalah kursinya, masalah mandiinnya, masalah kurung batangnya semua, air yang untuk mandi udah saya isi. Kemudian saya dipanggil ke Pemda, ditungguin dari semalam karena bendaharanya masih di luar kota, jadi nggak bisa semalam. Jadi tadi pagi jam 6 di sana udah tungguin, ya nggak, tungguin sama orang tugas sana. Karena ada berkas mau ditandatanganin dan harus naik hari ini. Makanya pagi-pagi saya udah begini aja, waduh ini jangan terlambat. Nah doa terus, ya Allah cepet-cepet selesai ini ya Allah. Ya enggak, karena saya nggak enak, karena saya ada janji, saya yang ngajak, saya yang memberitahu, tahu saya nggak hadir. Kan nggak enak ini, wah ini nggak benar ini orang yang ngajak begini sama dengan calo ya nggak? Ayo naik, jangan naik, ya nggak? Nah itu, sama itu gitu. Ayo kita celitan. Tahu dia enggak, dia tinggal aja sana. Saya takutnya begitu. Makanya saya berdoa, saya liatin pas sampai ke Jati Bening, saya liatin rombongan Pak Aris lagi goes. Nah ini dia saya bilang nih, ya enggak? Nah diamin aja, saya langsung tadi pakai mobil. Nah pas saya datang di tadi, makanya saya kasih tahu saya udah datang pas saya ganti pakaian. Itu bapak-bapak sekalian, makanya saya terlambat. Masa ya rumah cuman segitu aja sudah lambat-lama, tapi memang ada saya kerjaan. Bapak-bapak saudara sekalian, saya tadi mengusulkan karena ini kita udah kompak, kita sama-sama, ya nggak, mari kita bikin suatu grup yang namanya grup Ontelis Pondok Gede Lubang Buaya. Jangan sampai kalau lubang buayanya ya nggak, nanti dibilangin saya nggak masuk dong, ya. Nanti tolong Bu Sekretaris tolong dibikin aja ya, ini khusus untuk kita aja. Karena ini nanti kalau ada kegiatan apa-apa, kita tinggal itu Pak Putin ya, saudara saya. Nah ini beliau ini saudara saya. Sebelum saya jadi ketua, bapak ini dulu. Iya, diodop, iya Pak benar ini. Nah, ini marketingnya kan? Akhirnya apa? Kita lari, kita gue ke Rawang di mana tuh? Rawang. Di Teklok. Iya nggak berdoaan. Iya. Ada Pak Yanto juga, Pak Yanto ya? Ada Pak Haji Harto. Pak Haji Harto ini pegawai asli ini Pak. Murni. Dia pokoknya nggak perlu. Kalau saya mau goes, subuh-subuh dia berangkat. Tahu-tahu udah difotonya ada di mana? Di HI. Waduh, ini kita baru bangun. Dia udah di HI. Kita baru janji kita mau kuda ke patung kuda. Tahu-tahu udah dipoto di sana dia. Memang hebat saya dia kuat gagah dia. Karena memang fisiknya kuat, ya enggak, semangat tinggi. Memang umurnya juga udah hampir 50, udah hampir 60 ya. Tadinya saya udah mau nggak ngikut, karena saya udah mau kan Formula itu di apa? Di JIS, dari JIS itu saya udah daftar. Tapi Pak Haji Muin katanya wajib datang Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Berarti Pak Haji pontennya 100. Yang nonton apa? Guru. Ini bapak-bapak, saya bikin acara seperti ini hanya untuk kita senang-senang aja nggak. Jadi kan kurang pas gitu kan datang ke rumah Pak Bambang cuk langsung makan pulang kan enak. Tapi gini kan kita tawa-tawa dulu, kita ngobrol, kita apa. Memang saya bikin, saya bawa suasana begini biar hati kita ini senang dan kita berlama-lama tambah dekat dari hati ke hati kita, ya enggak? Seperti saya rindunya dengan Pak Ustadz Haji Yusuf, ya enggak? Pas datang saya senang, ya enggak? Alhamdulillah, bilang ya. Ya, begitu juga Pak Yadi. Wah, dia nyanyi dulu. Oh, nyanyi di apa? Di mana tuh? Di danau, ya enggak? Danau. Kita waktu itu dijanjiin sangat sekali. Saya ditelepon Pak Haji Muhyin, ya. Tolong Pandawa 5 datang ya ke ini. Nanti disiapkan snack. Nanti ada ini, ada itu. Wah, sampai sana saya malu sama yang enggak ada apa-apa sedang nih ya enggak. Tapi enggak apa-apa, itu semuanya ada aneka ragam daripada Ontelis, ya kan? Bapak-bapak sekalian, saya kira ini memang udah siang. Mari kita dengarkan sepatah dua patah dari Al-Mukarram Ustadz Haji Yusuf. Pertama, nanti setelah itu kita minta ditutup dengan doa. Karena segala suatu hal bisa berhasil, bisa kita berberkah itu karena doa. Dan beliau ini adalah sebagai ustadz. Beliau ini sekarang udah jadi guru kita, jadi ustadz kita. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang umpama mau
syukuran atau apa, kita udah nggak jauh-jauh lagi. Pak Ustadz tolong datang gitu ya enggak? Oh, udah siap dia. Udah di booking nih. Jadi ini karena saya ada organ tunggal tolong MC. Alhamdulillah. Ikut Pak Yadi organnya juga oke. ada, pasukan Alfiran ada, juga ada. Siap. Cari yang murah-murah Pak Iya, Yadi. iya, siap, Yang siap. penting untuk hiburan nanti. Siap. Sudah ada Nanti semua. Pak Ustadz pada saat berdoa nanti tolong kirimin suratul Fatihah dengan saudara kita yang telah mendahului kita, yaitu Bapak Arif Suryono, karena beliau meninggal dan beliau itu sangat baik, selalu bersama-sama kita, selalu banyak candanya ya enggak. Alhamdulillah kemarin beliau hari sangat ketiga ya Kang Yadi. Malam ketiga bisa ikut takziah ya. Iya, malam ketiga ya. Kita mau waktu itu pas saya mau malam ketiga, saya pas giliran imam sholat jadi nggak datang. Malam keduanya saya datang kosong orang. Lah ini nggak ada orang nih, ya nggak. Itu makanya kita sebagai saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan suratul Fatihah kita, beliau diampuni semua dosa-dosanya, amal ibadahnya, begitu juga dengan keluarganya. Mudah-mudahan diberi ketabahan-sabaran atas meninggalnya saudara kita Bapak Arif. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya banyak ngomong, banyak apa. Mungkin bapak-bapak bingung, Pak Haji Muin main ini aja. Ini memang saya sengaja begini. Kenapa? Karena kalau kita datang, tadi saya bilang tadi, kucuk, makan. Nggak enak kita, nggak ada ketawanya. Udah kucuk, kita pulang. Nggak ada rasa ininya, nggak ada rasa gembiranya kita. Tapi sekarang kita udah satu persatu, satu dengan satu yang lain udah rasa ada sehati. Ya nggak baik dari Pak Guli, dari bos maupun dari Odop dan Pendawa 5, kita udah bersatu. Dan nanti tolong sama Bu Ira tolong bikinin nanti grup hotelis Pondok Gede, belum bayar. Nanti kalau nanti umpama seperti saya kita nggak tahu dengan Pak Ustadz, nanti Pak ini kan tahu dimasukin ya, dimasukin aja semua. Nah, karena itu kita bersatu. Nanti kalau ada acara lagi kepada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu kita hari ini guys kesini. Nah, nanti khususnya pada tanggal 17 Agustus, ya enggak? 17 Agustus nanti kan kita ada acara kemerdekaan kita, ya enggak? Kita sama-sama lagi seperti ini. Ya enggak, soal makan nanti gampang. Tinggal kita kumpulin duit masing-masing, kita makan rame-rame di restoran. Setuju. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Yusuf untuk menyampaikan sepatah dua kata dan langsung ditutup dengan doa. Inilah yang saya sampaikan. Kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini di kediamannya Bapak Bambang. Mudah-mudahan berkumpulnya kita Allah senantiasa memberikan izin, ridho, manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Salam serta salawat kita aturkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in tabi'in dan para ulama-ulama sholihin. Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rohimah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu semuanya, tadi Pak Bambang mengungkapkan nggak punya teman rasanya nggak enak. Punya teman ngumpul bubar, bubar lagi, ngumpul lagi, bubar lagi, sendiri lagi. Nabi Adam dulu diciptakan hanya seorang diri.
Nabi Adam juga nggak sanggup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau hidup seorang diri sanggup nggak? Kira-kira loh ini. Tadi dikatakan alladzi khalaqa min nafsin wahidah. Awal mulanya Allah menciptakan manusia itu dari diri yang satu. Bapak-bapak kalau sendiri nggak sanggup. Ibu-ibu kalau sendirian sanggup nggak? Nggak sanggupnya kenapa Pak? Bapak-bapak nggak sanggupnya nggak kenapa? Ibu-ibu nggak sanggupnya kenapa? Nggak sanggupnya kalau habis goes nggak ada yang mijit. Nggak ada mijitin ya. Nabi Adam dulu juga begitu. Begitu Nabi Adam sendirian, karena orang laki-laki itu punya salah satu komponen yang memang tidak bisa dibohongin. Kalau ibu-ibu kan kepalanya satu, bapak-bapak kepalanya katanya dua. Itu. Kepala yang satu itu bisa dioklek-oklek, yang satunya lagi ini nggak bisa. Dengan kebijaksanaan Allah, dengan maha rohimnya Allah, dengan maha luar biasanya Allah, Allah mengetahui apa yang dikeluhkan oleh Nabi Adam. Maka kemudian di sana dikatakan wa khalaqa minha zawjaha. Suara kenceng nggak apa-apa ya Pak? Takutnya tetangga terganggu, terus mic-nya suruh ngecilin. Akhirnya Nabi Adam dikasih pendamping hidup. Alhamdulillah, insya Allah kita masih punya pendamping hidup semua ya. Kalau pendampingnya sudah nggak ada ya cari pendamping lagi. Insya Allah siap ya kan. Kita mau menikahkan juga siap. Ketepatan saya juga punya komunitas, punya grup namanya Jadud. Namanya Jadud, janda duda. Jandanya ada, dudanya ada. Boleh. Ini juga hasil dari ngewes saya di Lagon. Saya tiap pagi tuh ngewesnya ke Lagon, ketemu bapak-bapak kok kayaknya ini orang penggowes tapi kok nggak seceriah kalau kita di ontel gitu. Saya bawa ontel, dia ngeliatin, ya saya pikir bodo amat, ya kan EGP, ya kan, ya udah biar ontel juga ontel sendirian gitu kan. Begitu ngobrol nggak taunya saya dimasukin grup namanya Jadud, janda duda, gitu. Jadi ternyata bapak-bapak ini cemberut karena dia sebagai duda nggak ada yang mijetin kalau pulang gowes. Ibu-ibunya juga cemberut lah, ini ada ibu-ibu ada pasangan, saya pikir suami istri, nggak taunya orang lain. Ya begitu orang lain kalau ketemu kan kita repot. Itu begitu mau dideket, jangan pegang dulu lah. Kan mau krem ya kan, nggak boleh. Ya kan? Nah, begitu Nabi Adam dikasih pendamping hidup, oleh Nabi Adam tidak disia-siakan. Wa bassa minhuma rijalan kasiron wa nisaa. Begitu Nabi Adam punya pasangan hidup tidak dia sia-siakan. Begitu ada yang sudah sah, sudah dikatakan zaman Nabi Adam nggak ada pernikahan, nggak ada KUA. Kalau sekarang kan kita harus ke KUA dulu. Zaman Nabi Adam enggak, begitu udah ketemu amplok aja udah berpacu dalam melodi. Jadi anak banyak, berapa anaknya Nabi Adam? Miliaran. Ya Pak ya. Bapak-bapak di sini anaknya paling banyak siapa? Ya anaknya 5? Ya 5 alhamdulillah. Yang 8? Yang 8 enggak ada. 10? Enggak ada juga. Alhamdulillah saya berarti paling tua ya untuk hitungan anak. Anak saya 12. Istri saya 4. Ibu berapa Ibu? Ibu saya udah meninggal. Istri saya alhamdulillah sampai sekarang masih 1. Jadi setia setiap saat. Makanya tadi saya bilang tidak perlu nambah, yang penting istiqomah. 1 aja ditelateni itu aja tambah lama tambah enak ternyata. Tanya nanti Pak Bambang, gudeg itu Pak. Gudeg ya, kalau dimasak pertama belum begitu terasa. Nanti hari kedua agak kering dikit, wah luar biasa. Makin lama lagi, wah masya Allah, ini loh gudeg. Gitu. Gudeg lebih enak lagi. Gitu. Maka kemudian diberikan keturunan anak turun yang banyak. Nah, dengan banyaknya keturunan, banyaknya manusia, ini kira-kira muncul masalah apa enggak? Muncul. Ya, muncul masalah ya. Ada masalah. Saya dulu di Taman Mini, kalau tadi cerita di Odop ya kan, Odop itu awalnya Andri dulu jadi bendaharanya Taman Mini. Jadi kita satu kandung memang, dari Taman Mini kemudian ke Odop, saya ke Bos kemudian, ya kan, Bos Pondok Gede, dari Bos saya pecah lagi ke Maco Pondok Kelapa, gitu kan. Maco kemudian ini sepi balik lagi ke Taman Mini lagi. Ternyata ketemu lagi ya kan Pak Goli. Ya kan, ketemu lagi Pak Goli, katanya kenapa kok namanya Pak Goli? Udah pokoknya gue kesana kemari lah, nggak peduli siapa kan, ya udah ngegrup gitu aja. Ketemu lagi Pendawa, gitu. Nah, istilahnya kata Pak Yono ya tadi, Pak Yono apa Pak siapa di situ? Pak Yon, ya kan, Pak Yon. Nama grup itu tidak begitu penting, yang penting kebersamaan kita. Saya mau di mana aja udah biarin. Ketemu di mana, wah cipika-cipiki, alhamdulillah.
Saya sampai alhamdulillah ya saya nggak putus asa. Itu istri saya kalau saya mau goes, itu istrinya tadinya malu sama lingkungan. Itu Pak Ustadz kok beras ketan. Gitu. Kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Jadi saya kalau pakai cincin ini sudah di luar. Tadi saya cincin cuma 2 saya pasang. Begitu sampai di bundaran tadi saya pasang lagi yang 2. Gitu. Nanti mau pulang saya lepas lagi yang 2. Soalnya nanti dia katakan beras ketan lagi, kadang waras, kadang edan. Nah, ini muncul bermasalah. Apalagi kita sudah tua-tua ini, kadang-kadang masalah kita muncul bukan dari orang lain. Munculnya dari anak kita, dari cucu kita, kadang-kadang juga dengan istri kita. Ngomong kenceng katanya bentak, ngomong pelan katanya nggak denger. Iki jane budek apa ora lah. Jadi masalah. Begitu kita ketemu begini kan kita ketawa-ketawa. Iya Bang enggak? Kalau di rumah kita susah ketawa. Ya kan lihat istri kan, aduh istri saya tua banget ya. Kita juga udah tua ya kan. Kita juga udah tua gitu. Ngelihat anak, lah anak datang cuma mau tidur, cuma apa kita suruh jadi MC ngomong cucu lah jadi masalah. Gitu. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang kita seakan-akan seperti nggak ada jalan keluar. Gitu. Tapi begitu kita ngumpul begini, masalah itu hilang semua. Walaupun nanti sampai rumah muncul lagi. Gitu. Iya, Pak ya. Gitu. Nah, kalau kita punya masalah, ya kita serahkan kepada Allah. Begitu ada masalah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman. Malang kota Panjen dan wah tetangga saya, Pak. Tetangga mana saya banyak. Waduh. Tadi nggak kenal kemudian kita diperkenalkan. Yang namanya ada kalimat la tadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga itu adalah qati, adalah kalau sekandung. Kita kan sekandungnya sekomunitas. Itu umpama ada putus-putus sedikit ya nggak apa-apa. Gitu. Kita nggak bisa hadir. Kalau dengan saudara kandung sampai putus, itu mau ibadahnya kayak apa nggak akan pernah masuk surga. Kalau saudara kandung yang ada hubungan darah. Kalau yang nggak ada seperti kita-kita ini putus nggak apa-apa, nyambung lagi, gitu kan. Lama nggak goes, bedanya sebetulnya nanti ketemu di Pondok Gede, goes lagi, kita nyambung lagi, putus nyambung biasa. Gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu takutlah kamu kepada Allah setiap kali. Biasanya kalau kita minta kepada Allah saat senang apa saat susah? Ya, saat senang apa saat susah? Kalau saat susah kadang-kadang kita ingat kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Itu kan kalau mau sholat aja, iya apa enggak? Itu. Kalau lagi susah kira-kira baca itu apa enggak? Lagi susah minta, ya Allah ini kenapa hidup saya susah amat, pengen itu nggak keturutan, pengen ini nggak kesampaian. Aduh ya Allah apa salah saya, aduh ya Allah apa dosa saya. Nah, ini akhirnya, tapi kalau lagi seneng kira-kira begitu nggak? Kalau lagi seneng lupa ya gitu. Kalau lagi seneng kadang-kadang lupa gitu. Kadang-kadang sama istri aja nyalain istri kok gitu. Akhirnya keluar lagi seneng soalnya nggak inget kepada Allah, tapi malah di rumah nyalain istri, pergi pulang malam. Ditanya dari mana, udah nggak usah nanya gitu. Istri ada gini, udah aku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Katanya karena istrinya nyiapin kopi aja kagak. Nah di sini kita, ya, Pak Bambang bukan istri kita, ya kan? Nah, ada teh, ada kopi, ada pisang, ada masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Amin. Kemudian dikatakan di garis bawahi, innallaha kana alaikum raqibah. Allah selalu melihat kepada kita. Alhamdulillah majelis kita, kumpulan kita ini orang tua atau orang sepuh-sepuh banyak pengalamannya, kita saling sharing gitu, saling mengingatkan. Kita tidak hanya senang-senang aja kan di ontel ini gitu, guys, kita senang gitu. Saya tadi katakan kalau Pak Bambang, gembira itu adalah obatnya hati, kunci kesehatan ada di hati gitu. Nabi bersabda dalam salah satu hadis dikatakan, ala inna fil jasadi lamudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah. Fa'in soluha jasaduhu. Kalau hati ini segumpal darah ini baik, maka seluruh jasadnya ini akan menjadi baik. Wa in fasada jasaduhu.
Kalau ternyata hatinya atau sembah darah ini tidak baik, maka jasadnya akan menjadi tidak baik. Ala wahya kolbun. Ketahuilah itu adalah hati. Kalau hati senang, waduh, masya Allah, gitu. Rasanya gembira. Nah, kalau kita mau sehat terus, ya harus gembira terus. Gitu. Kalau menurut ahli kesehatan, senyum, ketawa lebar ini termasuk mengeluarkan hormon positif. Tapi ketawa kita harus lepas. Kalau ketawanya miring, ini nanti hormonnya miring juga. Ketawa separuh, senyum juga enggak plus lah. Kita senyum. Nah, kalau kita kan, jangankan di antara kita semuanya. Orang lihat kita ngontel itu udah ketawa kok. Gitu. Kalau kita rame-rame gitu, wah gila cing, ya kan rombongan. Tapi kalau kita sendirian dikatakan gila, weh wong edan ngontel. Lah biarin dikatakan gila juga enggak apa-apa ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah dalam komunitas mengingat kepada Allah, menomorsatukan ibadah, kemudian kita menomorsatukan kebersamaan. Dalam goes ada persaudaraan. Gitu. Kalau kita nggak goes, nggak kenal Pak Bambang. Kalau kita nggak kenal Pak Bambang, insya Allah nggak sampai ke sini. Gitu. Saya ke Jati AC itu sering. Gitu. Ke Jati AC dulu ada komunitas juga Jati AC itu yang punya pom bensin itu. Pak Botin masih ingat kali. Terus ada profesor itu di sana ya. Ada ya Pak Mustajab, ada profesor. Terus teman saya di agak kesono lagi perumahan Villa Nusa Indah yang sering kebanjiran itu. Gitu. Karena belum kenal Pak Bambang yang nggak mampir ke sini, padahal lewat depan situ gitu kan. Gitu. Kalau udah kenal kan bisa mampir. Nah inilah Allah mempertemukan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa membawa manfaat. Insya Allah itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, barokah, ketetapan hidayah kepada kita semuanya. Sampai kita sama-sama husnul khotimah. Amin. Mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah wabil khusus kepada almarhum Bapak Arif Suyono ya. Arif Haryono ya. Saya kemarin nyari itu nyasar. Kang Yadi katanya tahu, itu kan bulan balik, sampai 3 kali muter, nanya Pak Arif nggak ada yang tahu. Ini suka bingungan Pak Ustaz. Taunya namanya Pak Suyono Pak, bukan Pak Arif di situ namanya. Pak Suyono gitu. Ya Pak Arif yang meninggal kemarin, nggak ada yang meninggal. Wah muter-muter sampai 3 kali, hampir pulang lagi kita, diajak lewat pom bensin lagi ya. Itu tadinya ya Allah Kang Yadi ya kan. Ya akhirnya alhamdulillah ketemu. Kalau orang punya niat baik kita Allah kasih jalan gitu. Diputer-puter itu akhirnya Pemandu malah. Dan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, pada khususnya sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah. Semoga dengan kiriman suratul Fatihah ini Allah menerima semua amal ibadahnya, mengampuni kesalahan dan dosanya, dan Allah menempatkan beliau-beliau di dalam surga yang dijanjikannya. Al-Hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Ya Allah, pada kesempatan siang hari ini Engkau memberikan izin kepada kami semuanya untuk berkumpul ngwes bersama di kediaman Bapak Bambang ya Allah, dalam rangka tasyakuran Bapak Bambang mensyukuri umur yang telah Engkau berikan kepada beliau ya Allah. Untuk itu kami semuanya memohonkan kepadamu ya Allah, berikanlah Pak Bambang umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah. Mudahkanlah segala urusan semuanya Allah. Jadikanlah putra-putrinya putra-putri yang soleh solehat, manfaat barokah fit dunya wal akhirah. Ya dzal jalali kram, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in wakil, innaka bikal balagh wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kesempatan yang Kau berikan kepada kami mungkin tidak begitu lama menurut Engkau ya Allah, tapi menurut kami sudah cukup lama. Usia kami berapa kami tahu ya Allah, tapi sampai kapan Kau yang Maha tahu ya Allah. Untuk itu bimbinglah selalu kami ya Allah di dalam
dalam melaksanakan kewajiban taat ibadah kepadamu ya Allah, hingga nyawa menenggut kepada kami sampai husnul khotimah. Apa yang telah Engkau janjikan kepada kami sebagai orang iman ya Allah, kami mendapatkan surgamu ya Allah. Semua amal ibadah kami yang tidak ada apa-apanya Engkau terima dengan keikhlasan, dengan keridhaanmu ya Allah. Apapun kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, dan selalu bimbinglah kami di dalam ketaatan kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in wakil, innaka sekal balagu wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Ma'assalamata illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf. Mari bapak-bapak sekalian, saya pikir ibu tuan rumah sudah menyiapkan kita. Mari yang sepuh-sepuh dulu silakan masuk ya Pak Bambang. Betul. Silakan Ibu-ibunya cakep dulu, ya, kalau cuma 3. Ibu-ibunya cakep nanti. Nah, silakan Pak. Mari. Mari Pak Ustadz. Bareng saya, ayo. Bukan gini, boy. Kita dipoto. Monggo Mas. Video. Bismillah. Warna ya tambah hijau. Ini ya bisa. Aja benar. Kok piringnya habis ini? Hah? Piringnya habis. Ya, segitu. Makasih Pak Bang, makan siang. Aduh, ada di